Shalom adik-adik di rumah, apa kabar? Sehat-sehat ya kak harusnya, harusnya sehat terus dong. Sekarang kita mau ngapain ya kak? Kita hari ini kan hari Minggu kak. Oh iya hari Minggu. Sudah pasti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh iya bener banget, kalau hari Minggu kita harus berinteraksi sama Tuhan. Enggak cuma hari Minggu doang sih harusnya ya, harusnya tiap hari. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Hari ini Kak Jem bisa pimpin kita untuk berdoa pembukaan. Ayo Kak. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus, selamat sore Bapa di surga. Pada sore hari ini kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa duduk diam dan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami juga supaya kami bisa bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Papa Mama kami yang sudah menyediakan fasilitas untuk kami supaya kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yeay. Kita tes suara dulu kali ya kak ya. Boleh, Kayak boleh. biasa kalau kita ngomong Joy Kids, Jesus on the way. Yes, yes, yes. Kita coba ya kak. Joy Kids, Jesus on the way. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan dan mengajar dan menopang. Oh, 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 tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Kita mau lebih semangat lagi, nyanyi dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Wow, oh, oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay. Udah lelah belum kak? Belum dong. Belum dong, masih semangat.
Antusias. Kita mau lanjut lagu berikutnya ya Kak ya. Yoi. Oke, ayo Kak. Tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Angkat tangannya semua, tepuk tangan di atas kepala. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeay! Udah mulai lelah tapi tetap harus semangat. Ya Kak ya, bener gak Kak? Ya pasti. Ya pasti dong. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Engkau baik. Kita mau belajar mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku masuk, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. kita mau nyanyikan lagu ini dengan lembut. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ya Tuhan, Kekudusan melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Tuhan. Kami masih bisa berkumpul walaupun hanya lewat streaming Bapak, tapi kami percaya kuasa-Mu sama-sama kepada kami Bapak. Hadirat-Mu tetap ada dalam hati kami masing-masing Bapak. Sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Bapak, berkati firman-Mu hari ini supaya kami bisa menjadi berkat buat orang-orang di luar sana. Berkati juga kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, Kau berkati hidupnya, Kau pakai lebih lagi Bapak. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh semangat, roh dengar-dengaran supaya kami terus menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saatnya kita Panggil Kakak. Kamega. Oh iya Kak Mega. Oke deh, kita langsung aja manggilnya Kak. Kak Mega. Iya, puji Tuhan. Kalian sudah bersuka cita bukan? Wah, puji Tuhan. Tepuk tangan dong. Hebat ya, kalian luar biasa. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah disiapkan catatannya? Ya.
Yuk kita buka dalam 1 Petrus 3 ayat 18 ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Suaranya yang keras, baca Alkitabnya ya. Baca ayat ini 1 Petrus 3 ayat 18. Ayo kita baca sama-sama suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Apa sih artinya firman Tuhan ini? Wah, kita mau belajar sama-sama ya. Apa maksudnya dalam ayat ini dikatakan bahwa sebab Kristus telah mati sekali. Ingat loh, Tuhan Yesus Kristus matinya satu kali. Di mana? Di kayu salib ya. Nah kemudian dikatakan di firman Tuhan ini, Ia benar untuk orang-orang yang tidak benar ya. Kristus adalah Allah yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Maksudnya orang-orang yang tidak benar maksudnya apa? Orang-orang yang berdosa. Ingin tahu penjelasan selanjutnya lagi? Coba ya, kita sambil lihat video ini ya. Bu Mega akan jelaskan apa artinya. Nah ini dia. Pada awalnya ya, pada mulanya Tuhan mencipta. Nah, kemudian pertama kali Tuhan menciptakan Adam. Nah, manusia pertama yang diciptakan adalah Adam. Kemudian Hawa. Untuk apa Hawa diciptakan? Untuk menemani Adam, untuk menolong Adam ya, supaya di Taman Eden Adam punya teman. Nah, Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Awal diciptakannya manusia ini awalnya kudus loh, suci, tidak berdosa tadinya. Kudus, Adam kudus, Hawa kudus. Nah kemudian apa yang terjadi? Di Taman Eden ada pohon pengetahuan. Pengetahuan apa yo? Siapa yang tahu? Ya, ada pohon pengetahuan. Pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Allah melarang manusia memakan buah itu loh. Tidak boleh katanya. Adam, Hawa tidak boleh makan pohon pengetahuan yang ada di sini ya. Tidak boleh. Nah, Tuhan sudah melarang adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Wah, pohonnya ada ularnya nih. Wah, iblis menjelma seperti ular. Kemudian iblis menipu manusia. Siapa manusianya waktu itu? Hawa. Hawa atau manusia itu makan buahnya. Katanya tidak apa-apa, makan saja buahnya. Oh, begitu? Iya, diambil buahnya. Padahal Tuhan bilang apa? Tidak boleh dimakan buahnya. Tetapi Hawa tidak taat. Akhirnya Hawa ambil buahnya, kemudian dimakan buahnya. Nah kemudian manusia jadi berdosa. Setiap manusia yang tidak taat kepada Tuhan, setiap manusia yang melanggar perintah Tuhan berarti dia berbuat dosa. Nah, Hawa berbuat dosa. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Nah, yang tadinya kudus,
yang tadinya suci, yang tadinya tidak berdosa, gara-gara Hawa tidak taat kepada perintah Tuhan, akhirnya manusia ini jadi berdosa. Karena berdosa, Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Mereka terpisah dari Allah. Diusir loh adik-adik. Padahal di Taman Eden itu indah sekali. Akhirnya diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa tidak lagi di Taman Eden. Nah kemudian hubungannya dengan Tuhan yang tadinya baik, hubungannya dengan Tuhan yang tadinya penuh kasih sayang. Akhirnya Tuhan kecewa lihat mereka. Aduh, jadi berdosa. Akhirnya keluarlah mereka dari Taman Eden. Ya, manusia ini jadi berdosa. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Manusia tidak lagi bisa bertemu dengan Allah karena manusia berdosa. Dia tidak bisa lagi bertemu dengan Allah. Ya. Allah sedih hatinya karena Adam dan Hawa tidak taat. Akhirnya Adam dan Hawa menjadi manusia yang berdosa. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kita lihat ini ya. Manusia yang kudus ada di dalam surga. Nah, contohnya surganya seperti itu tadi, warna-warni itu atapnya. Ya, sebenarnya surga itu seperti emas, berlian, permata. Wah, indah sekali. Tamannya indah sekali ya. Ini gambarannya seperti inilah contohnya. Nah, yang sebelah lagi manusia yang berdosa dihukum sama Tuhan. Di mana? Di neraka. Ada api yang membakar. Ada api neraka yang menyala-nyala. Jadi ada surga, ada neraka. Waduh, bagaimana ini? Nanti kalau Adam dan Hawa atau manusia berdosa ini masuk ke neraka bagaimana? Wah, kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Nah, kita buka yuk sama-sama. Roma 3 ayat 23 ya. Di situ dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena manusia berbuat dosa, jadi manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia jadinya jauh dari Allah. Ya, seperti Adam dan Hawa tadi, tidak bisa bertemu dengan Allah. Nah, kemudian apa yang terjadi? Jadi dari sejak masih kecil, kita ini sudah punya dosa. Wah, dari sejak lahir kita sudah punya dosa. Dosa dari siapa? Dosa dari Adam dan Hawa tadi. Tetapi apa yang terjadi? Nah, ada Tuhan Yesus disalib. Ya, Roma 6 ayat 23. Dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Wah, upah dosa itu adalah maut. Ya, kematian. Kematian selama-lamanya. Ya, padahal kalau kita jadi anak Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa di surga. Tetapi di sini dikatakan upah dosa adalah maut. Maut itu mati selama-lamanya. Ada di dalam neraka, ada kematian yang kekal. Ngeri sekali. Nah, kemudian apa yang terjadi? Itu artinya kita yang berdosa harus menerima hukuman mati. Hah? Terus bagaimana dengan kita? Nah, kita lihat selanjutnya. Apakah betul kita akan menerima hukuman mati? Nah, kita lihat di sini. Karena Tuhan Yesus sudah disalib di kayu salib, apa yang terjadi? Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tapi sekarang kita tidak perlu takut lagi, karena sudah ada orang yang menggantikan hukuman kita. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Ada yang menggantikan di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus di kayu salib, ya,
kemudian Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itulah kemenangan buat kita. Kita menang dari maut. Kita tidak lagi berdosa. Karena apa? Karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Wow, nah kemudian selanjutnya apa lagi ini? Wah, dosa kita sudah disalib loh adik-adik. Wah, ayat 1 Petrus 3 ayat 18 yang tadi kita baca. Ini ayat hafalan loh ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi dikatakan apa? Satu kali untuk segala dosa kita. Ya, nah kemudian Yesus di kayu salib menanggung dosa kita. Sehingga kita diselamatkan. Nah kemudian di sini, wow, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan dosa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, hebat ya. Dari kemarin kan kalian sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Waktu acara Paskah ya kan. Nah, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Disitulah kemenangan kita. Kita yang berdosa menjadi orang-orang yang kudus, ya, menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kudus, kudus, kudus ya, ada gambarnya tuh. Nah kemudian apa lagi gambarnya adik-adik? Wah, Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi setiap umat manusia. Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua dari dosa. Yang tadinya kita berdosa, kita sudah tidak lagi dalam hukuman dosa itu. Sebab ya dikatakan di sini Roma 10 ayat 9. Coba Roma 10 ayat 9 dibilang. Dan percaya dalam hatimu bahwa kita buka ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Kemudian selanjutnya, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Percaya kepada Tuhan Yesus. Coba ikuti Bu Mega sekarang. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berarti kalau kita percaya Yesus, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, Tuhan yang kudus. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, ya, mengaku dengan mulut dan hati kita, maka kita akan diselamatkan. Nah kemudian apa lagi di situ? Nah ini ayat hafalannya ya. 1 Petrus 3 ayat 18 kita ambil di sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Jadi ingat adik-adik, satu kali Tuhan Yesus mati. Saat itulah Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan ya. Kita bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ayo semuanya memuji Tuhan, rajin saat teduh, berdoa, melayani Tuhan, doakan papa mama, doakan teman-teman, doakan sekolah kita, doakan di mana kita beribadah, doakan kakak-kakak sekolah minggu, doakan semuanya. Wah, itu namanya kamu melayani Tuhan. Ya, kita berikan hidup ini untuk Tuhan. Jadi ingat, kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, ya, oleh darah Kristus yang mahal. Luar biasa Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, yang menyayangi kita semua. Ya, kita tidak lagi dihukum, tetapi kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, tutup matanya ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan ini. Kami percaya bahwa kami diselamatkan oleh darah Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Kami tidak lagi menjadi manusia yang berdosa, menjadi orang-orang yang dikutuk oleh hukuman dosa. Kami percaya Tuhan, kami tidak
tapi kami bebas menikmati kasih karunia Tuhan Yesus, menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jangan lupa rajin berdoa ya. Kalau kalian punya salah sama Tuhan, datang kepada Tuhan dan minta ampun. Tuhan pasti ampuni ya. Jadilah anak yang baik, jadilah anak yang manis. Tuhan memberkati, God bless you. Dah. Yeay, keren banget ya Kak firman Tuhan hari Banget, ini, banget, sangat banget, terberkati. Terima kasih Kak Mega untuk firmannya. Oke, selanjutnya kita akan memberikan pengumumannya. Iya. Oke, pengumuman pertama. Happy birthday buat untuk yang ada di bulan ini. bulan Kak. April. Bulan Tuhan April. Yesus memberkati. Selanjutnya Kak. Ada persembahan. Nah, untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa dititipkan ke orang tua. Nanti bila orang tuanya ke gereja bisa diberikan atau dimasukkan ke amplop atau juga bisa ditransfer ke rekening gereja. Ya. Jangan lupa adik-adik. Selanjutnya Kubu untuk kubu doa. doa. Kita tetap bangun mesbah doa bersama keluarga. Jadi adik-adik boleh tentuin doanya bareng sama papa mama ya adik-adik. Jangan lupa biar kita terus dekat sama Tuhan ya. Oke, kita sekarang mau sudahi ibadah kita hari ini. Kak James akan membantu kita untuk doa penutup. Mari adik-adik kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus, selamat sore Bapa di surga. Pada sore hari ini kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami juga telah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Pada sore hari ini berkati kami karena kami ingin melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. God bless you. Bye-bye. Yeay.